Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Di satu sisi, banyak disaksikan di ruang-ruang publik bahasa Indonesia termasuk sekolah sebagai institusi pendidikan nyaris tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah banyak disesaki oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama perkotaan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, perumahan, periklanan, maupun kain rentang hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing. Bahkan di Indonesia, sekolah pun tak luput dari bahasa asing. Di sisi lain, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan juga belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih sering terjadi. Berbagai kaidah yang berhasil dilakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa. Sementara itu, para pejabat negara, para cendekia, dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh publik, yang seharusnya memberikan keteladanan dalam berbahasa Indonesia, ternyata juga belum memenuhi harapan masyarakat. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan bahasa Indonesia pada berbagai lapisan masyarakat masih menghadapi ketergantungan dan tantangan yang cukup berat. Di kalangan guru, pihak-pihak yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tantangan yang dihadapi juga serupa, padahal guru memiliki peran dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam pengelolaan proses pembelajaran. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar wajib di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu kemahiran berbahasa Indonesia penting diadakan guna mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia guru di 5 aspek kebahasaan, yaitu 1. Ejaan, 2. Bentuk dan pilihan kata, 3. Pengembangan kosakata dan istilah, 4. Kalimat, 5. Paragraf, dan 6. Wacana. Selain itu, dalam kegiatan peningkatan mutu tersebut, perkembangan seputar kebahasaan atau pengembangan terbaru bahasa Indonesia juga disosialisasikan. Penyuluhan bahasa Indonesia dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada guru sebagai salah satu ujung tombak pemasyarakatan bahasa Indonesia. Saya sebagai mahasiswa ingin memberikan pemahaman mengenai kaidah bahasa Indonesia sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Saya juga ingin memberikan pemahaman mengenai persoalan-persoalan bahasa yang masih sering banyak disalahartikan oleh masyarakat, dan pentingnya pengetahuan kebahasaan dalam menunjang profesi dan menjalankan tugas sebagai guru. Terlebih lagi, dengan adanya kewajiban menulis karya ilmiah bagi guru. Pemahaman mengenai pemilihan diksi, penggunaan istilah yang tepat, pemakaian bahasa asing, dan pemahaman mengenai kalimat dan paragraf akan menghasilkan karya ilmiah yang baik. Para guru juga akan mampu mengajarkan materi tersebut kepada peserta didik lainnya. Terima kasih.